Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunia dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 12 yang akan memandu diskusi dengan anggota saya Fauzia Ulfa dengan NIM 14014192772. Lalu ada Nindya Ajeng Mandasari dengan NIM 44014199024. Lalu ada Sasatyo Komara dengan NIM 52024199013. Kali ini kita akan membahas materi manajemen dan pola organisasi bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama adalah pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau daya, tenaga, dana, sumber sarana atau prasarana, dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan. Dalam manajemen bimbingan dan konseling mencakup beberapa aspek, yakni perencanaan dan pengorganisasian program, pelaksanaan dan pengarahan program, serta evaluasi dan supervisi. Selanjutnya adalah perencanaan program bimbingan dan konseling. Teraka Joni pada tahun 1981 mengemukakan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang dirancang dan dilakukan secara kait-mengkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi itu dapat diuraikan bahwa suatu program mengandung unsur-unsur, yakni yang pertama adanya seperangkat kegiatan. Artinya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan merupakan suatu kegiatan yang utuh. Selanjutnya adalah dirancang. Artinya hal-hal yang akan dilakukan dirancang sedemikian rupa agar tidak terjadi pelapisan atau akumulasi kegiatan. Apabila berbagai benturan terjadi akibat kegiatan yang dilakukan berulang-ulang yang pada gilirannya berdampak pada penurunan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya dilakukan secara kait-mengkait, yaitu bahwa dalam melakukan kegiatan yang sudah dirancang, kegiatan itu tidak berdiri sendiri atau lepas-lepas, melainkan ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Lalu adanya tujuan tertentu, yakni sebagai arah dan kendali agar semua aktivitas yang terangkum dalam program selalu terfokus pada satu titik yang dituju. Secara sederhana dapat dirumuskan, program bimbingan dan konseling adalah seperangkat kegiatan yang dirancang oleh konselor sekolah. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan benturan antar kegiatan di masing-masing bidang, maka diperlukan program yang sistematis. Adapun program yang sistematis selalu mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, program bimbingan dan konseling dirancang untuk melayani kebutuhan siswa. Selanjutnya, program bimbingan dan konseling merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Tujuan program harus dirumuskan secara jelas dan eksplisit atau operasional dan menunjang pencapaian keseluruhan tujuan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pelaksanaan program perlu melibatkan seluruh staf sekolah. Personil bimbingan dan konseling perlu diidentifikasi dan tugas-tugas serta tanggung jawabnya harus dirumuskan. Segala sumber daya perlu ditemukan untuk mencapai tujuan program. Dari keperluan-keperluan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, dua hal esensial adalah yang pertama data pribadi siswa untuk pemahaman diri dan bahan informasi untuk perencanaan pendidikan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, perlu penerapan rancangan sistem dalam pengembangan program dan pemecahan masalah pengelolaan. Yang terakhir adalah dukungan dan pelibatan masyarakat sekitar harus diusahakan sejauh mungkin demi kelancaran penyelenggaraan program dan pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling. Program tahunan sebagai program sekolah. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling sebagai program sekolah antara lain yaitu yang pertama, pemberian layanan informasi melalui ceramah yang mengandung narasumber dari luar sekolah yang dijadikan sebagai career day. Yang kedua, program pemberian layanan orientasi bagi siswa baru
pada awal tahun sebagai bagian dari program sekolah. Yang ketiga, mengadakan tes bakat atau inventory minat untuk bahan pertimbangan penjurusan. Yang keempat, mengadakan kunjungan ke tempat industri yang bermanfaat bagi bimbingan karir. Yang kelima, membentuk kelompok-kelompok grup konseling. Yang keenam, memberikan pelatihan keterampilan belajar akademik dan sebagainya. Selanjutnya adalah program kegiatan layanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan pembagian tugas layanan di sekolah. Setiap guru pembimbing perlu membuat program berupa satuan layanan atau satlan dan satuan kegiatan pendukung atau satkung. Setiap kali akan melakukan pelayanan kepada siswa berdasarkan jadwal yang sudah dipetakan. Dalam menyusun program, baik program tahunan maupun program setiap kegiatan layanan bimbingan dan konseling, hendaknya mencakup bidang-bidang yang menjadi garapan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu selanjutnya adalah evaluasi dan supervisi program bimbingan dan konseling. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya pada program bimbingan dan konseling yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling pada umumnya. Jadi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah direncanakan telah dapat mencapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak. Kegiatan itu harus dilanjutkan atau sebagainya, dan perlunya direvisi atau sebagainya. Baik, saya Nindya akan menjelaskan melanjutkan penjelasannya. Tujuan dan fungsi evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara umum yaitu mengetahui kemajuan bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Next. Nah, tadi secara umum ini adalah secara khusus, tujuan secara khusus yaitu untuk yang pertama meneliti secara berkala hasil dari pelaksanaan program yang telah dicapai, kemudian memperoleh informasi tentang tingkat efektivitas dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling yang telah ada, kemudian mengetahui jenis layanan yang sudah ataupun belum dilaksanakan, jenis pengembangannya. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui tingkat partisipasi staf atau personil sekolah dalam menunjang keberhasilan pelayanan program. Yang kelima, mengetahui seberapa besar kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Kemudian yaitu tujuan yang selanjutnya yaitu memperoleh informasi yang cermat dan memadai untuk kepentingan dan layanan yang memerlukan perbaikan atau perencanaan langkah-langkah pengembangan program. Yang ketujuh yaitu membantu mengembangkan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Next. Kemudian agar diperoleh suatu hasil evaluasi pelaksanaan program yang diharapkan harus mengacu pada prinsip-prinsip evaluasi program, yaitu yang pertama, evaluasi program yang efektif itu menuntut pengenalan yang cermat dan rinci terhadap tujuan yang akan dicapai. Kemudian evaluasi program yang efektif juga membutuhkan kriteria pengukuran yang jelas. Evaluasi program memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi yang profesional. Kemudian evaluasi program juga menuntut umpan balik dan tindak lanjut sehingga hasilnya dapat dipakai untuk dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi program hendaknya juga terencana dan berkesinambungan. Next. Nah, manfaat dari supervisi ini adalah untuk mengendalikan personil pelaksana bimbingan dan konseling, kemudian memantau kemungkinan-kemungkinan kendala yang muncul dan yang dihadapi oleh personil dalam pelaksanaan tugasnya, kemudian mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam program agar tercapai pelaksanaan yang lancar ke arah pencapaian tujuan dari bimbingan dan konseling di sekolah. Next. Ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika diminta mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu guru sebagai informator, di mana guru dapat menginformasikan berbagai hal tentang layanan bimbingan dan konseling, kemudian tujuannya dan fungsi dan juga manfaat bimbingan konseling bagi siswa. Kemudian sebagai fasilitator, di mana dapat berperan untuk sebagai
fasilitator ketika dilangsungkan layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif ataupun kuratif. Kemudian guru sebagai mediator, yaitu mediator antara siswa dengan guru pembimbingnya. Kemudian guru sebagai motivator, di mana guru berperan sebagai pemberi motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling di sekolah. Kemudian guru sebagai kolaborator, yaitu dapat berperan sebagai kolaborator konselor di sekolah, misalnya dalam penyelenggaraan berbagai layanan orientasi informasi, layanan pembelajaran, atau kegiatan pendukung seperti konferensi kasus, kemudian himpunan data, dan kegiatan lain yang relevan. Next. Nah, pada umumnya, pola organisasi bimbingan dan konseling yang dewasa ini banyak disarankan adalah seperti tampak pada gambar berikut ini ya. Di mana yang pertama ada unsur kepala dinas pendidikan dan kebudayaan adalah personil yang bertugas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan dari bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian dalam hal ini adalah pengawasan sebagaimana dimasukkan dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian ada kepala sekolah bersama dengan wakilnya, yaitu wakil kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, SLTP, SMA, ataupun SMK secara keseluruhan, termasuk sebagai penanggung jawab dalam membuat kebijakan pelaksanaan pelayanan dari bimbingan dan konseling. Kemudian koordinator bimbingan dan konseling bersama guru dan pembimbing atau konselor sekolah adalah sebagai pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada unsur berikutnya, yaitu guru mata pelajaran atau guru praktik adalah sebagai pelaksana pengajar dan praktik atau latihan. Kemudian wali kelas adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi dari siswa dalam suatu kelas tertentu. Kemudian siswa adalah sebagai peserta didik yang menerima pelayanan, pengajaran, praktik atau latihan dan bimbingan baik di jenjang SLTP, SMA ataupun di SMK. Kemudian ada tata usaha adalah sebagai pembantu kepala sekolah dalam administrasi dan ketatausahaan. Kemudian dari komite sekolah adalah organisasi dari unsur sekolah dan orang tua dan juga tokoh masyarakat untuk membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, hubungan antara unsur Kandepdiknas dengan kepala sekolah dan juga koordinator BK adalah hubungan administratif. Hubungan antara koordinator BK dengan guru dan wali kelas adalah hubungan kerjasama sekaligus koordinatif. Kemudian kepala sekolah ke bawah dan juga koordinator BK dan juga guru mata pelajaran dan wali kelas dan juga wali kelas siswa adalah hubungan layanan. Next. Nah, sebagai penanggung jawab keseluruhan program pendidikan di sekolah, seorang kepala sekolah juga memiliki tugas dan fungsi yang vital dalam pelaksanaan pelayanannya, terutama dalam bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu yang pertama mengkoordinir segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan, dan berlangsung di sekolah atau madrasah sehingga pelayanan ini dapat berjalan dengan terpadu dan harmonis dan juga dinamis. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan juga berbagai fasilitas lain untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan juga efisien. Nah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Sasetyo. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada tugas dan fungsi kepala sekolah, yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan konseling. Terus yang selanjutnya ada mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di sekolah atau madrasah kepada pihak-pihak tertentu, terutama dinas pendidikan yang menjadi atasannya. Yang terakhir ada menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah madrasah bidang bimbingan dan konseling. Untuk selanjutnya ada tugas dan fungsi koordinator bimbingan dan konseling. Koordinator bimbingan dan konseling adalah salah satu konselor, diantaranya berperan sebagai pembantu kepala sekolah atau madrasah dalam bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas dan fungsi koordinator bimbingan dan konseling, yang pertama ada mengkoordinasi para konselor dalam menjalankan programnya, dan yang kedua ada mempersyaratkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada segenap warga sekolah atau madrasah. Yang ketiga ada menyusun program
kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat ada melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang kelima ada mengadministrasikan program bimbingan dan konseling. Dan yang selanjutnya ada yang keenam ada menilai hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan konseling. Yang ketujuh ada menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan konseling. Yang kedelapan ada memberikan tindak lanjut terhadap analisis hasil penilaian bimbingan konseling. Yang kesembilan ada mengusulkan kepada kepala sekolah atau madrasah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, prasarana dan sarana, alat dan perlengkapan pelayanan bimbingan konseling. Yang ke-10 ada mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling kepada kepala sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir ada berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh pengawas sekolah atau madrasah bidang bimbingan dan konseling. Untuk slide selanjutnya ada tugas guru bimbingan konseling dan atau konselor. Guru bimbingan atau konselor adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi strata 1 atau S1 program studi bimbingan dan konseling dalam dan menyelesaikan pendidikan profesi konselor atau PPK. Guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai pelaksana utama tenaga inti atau ahli dan ahli atau tenaga profesional yang bertugas. Yang pertama adalah melakukan studi kelayakan dan needs assessment pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada merencanakan program bimbingan dan konseling untuk satuan-satuan waktu tertentu. Program studi tersebut dikemas dalam program harian atau mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Yang ketiga adalah melaksanakan program pelayanan bimbingan konseling. Yang keempat ada menilai proses dan hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kelima ada menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang keenam ada melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang selanjutnya tugas guru bimbingan dan konseling ada mengadministrasikan kegiatan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya. Yang ketujuh ada mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah atau madrasah. Yang selanjutnya ada mempersiapkan diri, menerima dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan oleh pengawas sekolah atau madrasah bidang bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya ada berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas serta pihak dalam pelayanan terkait dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Dan untuk tugas yang terakhir ada mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Untuk slide selanjutnya ada tugas dan fungsi dari guru mata pelajaran. Tugas dan fungsi guru mata pelajaran yang pertama adalah mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Yang kedua ada menerima peserta didik alih tangan dari konselor, yaitu peserta didik yang menurut konselor memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus. Yang ketiga ada memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik yang memerlukan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti menjalani pelayanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. Yang keempat ada berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah peserta didik seperti konferensi kasus. Yang kelima ada membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian bimbingan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Untuk selanjutnya ada tugas dan fungsi wali kelas. Yang tugas dan fungsi wali kelas yang pertama ada melaksanakan peranannya sebagai penasihat kepada peserta didik khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua ada membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti atau menjalani pelayanan dan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada berpartisipasi aktif dalam konferensi kasus. Yang terakhir tugas dan fungsi wali kelas adalah mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan konseling kepada konselor. Staf administratif memiliki peranan penting dalam memperlancar pelaksanaan program
bimbingan dan konseling. Mereka diharapkan membantu menyediakan format-format yang diperlukan dan membantu para konselor dalam memelihara data dan serta sarana dalam dan fasilitas bimbingan dan konseling yang ada. Untuk dari itu, sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.